Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Rorodia Kusumawati Roni SSI Teol. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti IMPA. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Jemaat silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita habiskan ibadah saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Injil Matius pasal 19 ayat 13a menjadi dasar dalam ibadah saat ini. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar. Sungguh besar kasih Tuhanku, sungguh besar kasih-Nya padaku. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah, namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat, dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita akan berdoa dalam pujian. Aku berlutut, mataku tutup, ku berdoa padamu, Bapa-Ku di dalam sorga, berkenanlah padaku, walau ku kecil dan muda diriku, jadikanlah di kawanan domba Tuhan satu di antaranya. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Amsal 1 ayat 8 sampai 19 yang menyatakan Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulan-bulan seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah pundimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah firman Tuhan. demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-puji
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Sang-Nya baik, kasih setianya atas kita sekalian. Dan bahkan untuk anak-anakku Pelkat PA GPIB boleh bersyukur kepada Tuhan karena 61 tahun penyertaannya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pada khotbah hari ini renungannya akan diawali dengan sebuah kisah, yaitu panggung boneka yang akan dibawakan oleh para pengurus dan pelayan Pelkat PA. Selamat menyaksikan. Papa. Ya, Mama. Anak kita Chelsea kan sudah semakin besar. Ya. Nah, sekarang ini kan Pak, COVID-19. Ya. Ini sudah mulai menyebar. Tahun 2020 ini belum selesai-selesai. Chelsea di mana ya Pak ya? Kita mau kasih nasihat lah sama Chelsea agar dia dapat lebih berhati-hati di luaran sana. Iya. Chelsea tadi kayaknya main keluar, Mama. Keluar? Iya. Waduh, saya panggil dulu ya Pak ya. Iya. Chelsea. Oh itu dia, Chelsea. Mari sini nak. Papa dan Mama mau beri nasihat pada Chelsea. Ya kan Pak? Iya. Nasihat apa itu, Mama? Begini nak, kan sekarang ini nak, virus tahun 2020 ini semakin banyak. Nah, untuk itu Mama dan Papa mau memberi nasihat sedikit kepada Chelsea tentang kalau main-main Chelsea keluar, pakai maskernya. Lalu jangan minum-minum es ya di luar ya nak ya, karena sekarang ini tenggorokan kita itu sudah mulai murah diserang. Oke, Mama. Nah, saya keluar. Chelsea, Mama masak dulu ya nak ya, soalnya Mama belum masak siang. Masak yang enak ya, Ma? Baik, anakku sayang. Oke. Aduh, kayaknya cuaca panas nih. Ih, ada es krim. Rasa strawberry, enak banget. Aduh, minum es. Seger, tenggorokan seger kali. Panas-panas gini. Aduh, Shalom. Salam Ibu Pendeta. Halo anak manis, Chelsea apa kabar? Baik Bu Pendeta. Tadi ibu mau kunjungan, terus lewat rumah Chelsea. Chelsea ini sedang apa sendirian di depan? Tapi batuk-batuk, lagi sakit kan nak? Iya Bu Pendeta, tiba-tiba Chelsea batuk karena minum es krim kali ya. Kok hujan-hujan begini Chelsea minum es krim, memangnya boleh sama papa mama? Sebenarnya sih tidak boleh, tapi karena sembunyi-sembunyi. Aduh, sembunyi-sembunyi ya. Coba panggil papa mamanya, ibu mau bicara nak. Aduh, gimana ya? Papa, Mama. Ya Chelsea. Ada Ibu Pendeta. Ada apa nak? Ini ada Ibu Pendeta datang ke rumah kita. Oh Ibu Pendeta. Shalom. Shalom. Bapak Ibu apa kabar? Sehat, luar biasa Bu. Luar biasa Ibu. Iya, ini nih tadi kan saya mau kunjungan, kemudian melihat Chelsea ada di depan batuk-batuk. Nggak taunya dia bilang sembunyi-sembunyi minum es krim. Tadi ada dikasih tahu ndak Bu, Pak, anaknya? Waduh, sepertinya tadi kami baru saja nasihati sama Papa ya kan Pak? Iya, Aduh. Papa juga sudah menasihati Chelsea. Jangan minum es.
Berarti Chelsea-nya yang tidak mendengar nasihat dan peringatan dari papa mama ya, Nak? Iya, Bu Pendeta. Aduh, maaf ya, Papa Mama. Maaf, Papa Mama. Chelsea minta maaf. Sama Bu Pendeta, Chelsea minta maaf ya, Bu. Nggak diulangi lagi. Iya, jangan ulangi lagi, Nak ya. Papa Mama larang Chelsea tidak minum es itu supaya Chelsea tetap sehat, supaya Chelsea bisa tetap terus belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan bermain di rumah. Mengerti, Nak? Iya, mengerti Bu Pendeta. Terima kasih Bu atas nasihatnya. Baik, Bapak, Ibu, Ya, Bu. begitu dulu ya. Saya mau pamit lagi karena mau teruskan pelayanan. Baik Bu, terima Baik, kasih Bu. ya Bu ya. Terima kasih. Sudah memperhatikan anak kami dan mau memberi nasihat pada anak kami Chelsea. Chelsea, lain kali Iya. jangan begitu ya Nak ya. Iya, Nanti Mama. kamu disuntik loh Nak. Kalau kamu minum es pasti sakit loh. Iya, Mama. Minta Chelsea, maaf ya. ini ada juga pesan dari Papa. Kalau kita mau jadi anak yang baik, harus dengar-dengaran kepada Mama dan Papa. Iya, Juga Mama. siapa saja yang menasehati kita. Iya, makasih. Udah Chelsea ya. Ingat ya pesan orang tua. Baik, cepat sembuh ya, Nak. Iya, Tuhan makasih, Bu berkati. Tita. Salam, shalom. Halo. Demikianlah panggung boneka dengan tema mengerti dan mentaati nasihat dan peringatan. Kiranya anak-anakku semua boleh menjadi anak-anak yang taat dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah seorang anak yang berusia PA bernama Chelsea dan juga kedua orang tuanya, kita tadi mendengar bersama bahwa rupa-rupanya Chelsea ini adalah seorang anak yang kurang dengar-dengaran terhadap nasihat dan peringatan orang tuanya. Tadi di awal Chelsea sudah dinasihatkan bahwa dalam masa pandemi ini ia harus senantiasa memakai masker. Kemudian selain itu juga menjaga kesehatannya dengan tidak jajan sembarangan, yaitu minum es. Rupa-rupanya ia melanggar itu semua dan akibatnya ia menjadi sakit, yaitu batuk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang setiap orang tua pasti menginginkan putra-putrinya itu mengalami hal yang terbaik, begitu ya. Jadi pada hakikatnya setiap orang tua pasti memberikan didikan, pengajaran dan nasihat serta peringatan supaya keturunan-keturunannya hidup sejahtera. Nah, hal ini juga kita dapat perhatikan di seluruh kitab, yaitu kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, yaitu raja yang terkenal dengan hikmatnya. Dari pasal yang pertama sampai akhir kita bisa melihat bahwa Salomo ini adalah raja Israel yang sangat menaruh perhatian dalam pembentukan iman dan karakter orang muda. Karena bagaimanapun juga orang muda ini dikatakan orang yang sangat labil, begitu ya. Kemudian juga mudah terpengaruh kawan-kawan atau lingkungan sekitar, dan juga orang muda ini biasa dikenal dengan orang-orang yang sedikit pengalaman. Nah, oleh sebab itu diperlukan pengajaran-pengajaran yang tepat sehingga kehidupan ke depan mereka akan sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada dua hal yang perlu dimiliki oleh orang muda di dalam menjalani kehidupannya menurut Raja Salomo. Apa saja itu? Mari kita perhatikan ayat dan teks kita dari ayat 8 sampai 15.
Yang pertama yang ditekankan adalah hidup takut akan Tuhan. Dalam hal ini maksudnya adalah untuk hidup dalam pengenalan akan Tuhan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah, kita tadi melihat juga dalam bacaan kita dari ayat 8, di sana dikatakan dan 9, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu." Nah, artinya ketika seorang muda atau anak itu mendengarkan didikan, nasihat, bahkan ajaran orang tuanya, maka di sana dikatakan seperti halnya kemuliaan dan kehormatan itu akan mengikuti dan mengiringi kehidupannya. Itu makna yang terkandung dari ayat 8 dan ke-9. Jadi justru sebaliknya, ketika orang muda atau anak-anak tidak mau mengindahkan atau mendengarkan ajaran nasihat peringatan orang tua, maka yang terjadi adalah justru kehidupannya akan hancur, kehidupannya akan tidak bahagia dan tidak sejahtera. Nah, bagaimana juga ayat selanjutnya, yaitu dari ayat 10 sampai seterusnya. Di sana dikatakan, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dan tidak semena-mena, dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian." Ayat 10 sampai 14 ini mengindikasikan bahwa rupa-rupanya dalam kehidupan kita godaan itu akan selalu ada. Godaan tentang apa? Godaan untuk tidak setia pada didikan, godaan untuk tidak mendengar pada nasihat, dan godaan untuk tidak mendengar pada peringatan. Malah justru bisa dikatakan bahwa lewat ayat ini Salomo memberikan peringatan kepada orang muda tentang bahaya lingkungan yang bisa membawa pengaruh buruk bagi seseorang. Ya. Makanya ada pepatah bahwa ternyata orang yang tadinya tidak suka melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi karena pergaulannya seperti itu, maka dia pun akan mencontoh dan dipengaruhi oleh lingkungan yang ada. Ini yang harus kita berhati-hati. Kemudian di ayat 15, di sana juga ada yang menarik yang harus kita perhatikan. Di sana dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini ditekankan bahwa ternyata kehidupan seseorang yang masih dikatakan usia dini atau muda itu sangat rentan akan yang namanya godaan dan juga jebakan dosa. Hal itu juga bisa dia temukan dalam lingkungan pergaulan dimanapun dia berada. Maka itu tidak heran jikalau Salomo menegaskan orang muda untuk lebih bijaksana dalam hal apa? Yang pertama, dalam menentukan teman-temannya. Jadi dia mau bergaul dengan siapa, itu juga tentunya kita diingatkan untuk minta hikmat Tuhan, karena lingkungan yang ada, orang-orang yang kita jumpai, yang biasa kita ajak berbicara, itu juga sedikit banyak mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi gaya hidup, bahkan juga pandang kita tentang Tuhan. Nah, ini makanya harus berhati-hati. Contohnya, kita bergaul dengan orang-orang yang tidak mengutamakan Tuhan,
orang-orang yang biasa saja kalau tidak beribadah, maka kita pun juga mengikuti gaya hidup yang seperti itu. Padahal kita menyebut diri kita adalah umat kepunyaan Allah. Apa saja yang kita hadapi, baik suka duka, pasti kita menuju ke Tuhan. Namun untuk hal yang prinsip, yaitu beribadah, kita justru lebih banyak tergoda dan mengikuti pergaulan-pergaulan atau lingkungan kita yang salah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersikap dan mengambil peran yang pertama dalam mendidik dan mengajarkan orang muda. Sebenarnya orang muda itu akan melihat dan mencontoh teladan kita, yaitu para orang tuanya. Jikalau kita terbiasa untuk tadi ya, kita melihat bahwa orang tua dari Chelsea mengingatkan untuk memakai masker dan juga tidak boleh minum es. Nah, alangkah baiknya jikalau kita para orang tua memberikan teladan terlebih dahulu. Maka tanpa kita mengingatkan terus-menerus atau berulang kali, dia melihat dan dia pada akhirnya akan meniru. Karena apa? Bisa saja anak kita kemudian menjawab, ya. Kita melarang dia untuk tidak minum es. Tiba-tiba satu saat kita minum es dan ketahuan dengan anak kita. Nah, nanti bisa justru diputar balikin, ya. Ketika anak kita mengatakan, "Loh, kok mama papa minum es? Padahal aku dilarangnya." Nah, itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama teladan. Mari kita sebagai orang tua memberikan teladan yang baik. Peran kita dalam mendidik dan mengajar anak muda atau anak-anak itu pun juga mari kita mulai dari lingkup yang terkecil, yaitu keluarga kita. Yang kedua, bekali juga anak-anak kita ini dengan segala nasihat dan peringatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini dasarnya, firman Tuhan dasarnya. Bukan kita mendidik mereka, mengajarkan, memberi nasihat dengan ketetapan kita sendiri, tidak. Tetapi yang menjadi dasar adalah firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya nanti harapan kita, ketika kita nanti sudah tiada, orang tua sudah selesai masa tugasnya di dunia ini dan kembali kepada sang pemilik kehidupan kita, kita sudah cukup baik memberikan bekal-bekal ilmu, ajaran agama, ya, pendidikan dan yang lain-lain, pengalaman-pengalaman, ya, yang baik adanya. Oleh sebab itu, ketika kita sudah tiada, mereka tetap bisa hidup benar, takut akan Tuhan dan bahagia sejahtera selamanya. Lain ceritanya ketika kita justru hanya menganggap bahwa kita sebagai orang tua adalah tugasnya memberikan kecukupan anak-anak kita secara materi, ya. Materi saja yang kita penuhi, ya. Bukan iman, bukan pembentukan karakter. Nah, ketika kita sudah tiada, ketika kita hanya membekali mereka secara materi, maka mereka akan menjadi sosok seorang yang ya seperti kosong begitu ya, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena bagi mereka kebahagiaan adalah hanya sekedar materi. Padahal mereka bisa hidup, survive ya, bertahan hidup, melewati gumul juang, melewati problematika kehidupan itu karena ada iman, ketaatan dan terlebih Tuhan yang senantiasa bersama dengan mereka. Sebab itu sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu makna nasihat dan peringatan, mari anak-anakku, khususnya anak-anak layan Polkat PA yang mengingat rayakan hari ulang tahun ke-61 tahun, kalian harus menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada siapa? Dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada kakek nenek atau opa oma, atau juga orang-orang di sekeliling kita yang mengasihi kalian. Jangan kita menutup diri, tidak mau mendengar nasihat, karena justru dari nasihat itulah kalian diberkati. Dan untuk setiap para orang tua, mari kita melaksanakan tugas dan peran kita dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Mari kita jadikan firman Tuhan
sebagai acuan, sebagai dasar untuk menasehati dan memperingatkan anak-anak kita. Jikalau kedua belah pihak ini saling melakukan apa hal yang diperintahkan oleh Tuhan lewat pembacaan kitab Amsal ini, maka damai sejahtera dan kehidupan yang terbaik akan kita miliki. Selamat hari ulang tahun ke-61 tahun untuk Pelkat PA. Bagi pengurus dan pelayan tetap setia dalam pelayanan, dan biarlah kita sekalian anak-anak pelayan walaupun sampai detik ini belum bisa melaksanakan peribadahan di gedung gereja, namun kiranya lewat pendidikan yang diajarkan oleh orang tua di rumah, bahkan juga nanti pada rencana program ke depan kita akan juga melaksanakan ibadah streaming untuk sekolah, untuk ibadah hari Minggu Pelkat Anak, maka kalian juga akan terus diberkati dengan nilai-nilai kekristenan dalam video-video live streaming yang akan kita bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Lilin kecil yang ku miliki, hendaknya tetap bernyala, bercahaya dalam gelap, bercahaya selamanya. Lilin kecil yaitu iman bersinar di kegelapan, mengubah hati sendu, percaya selamanya. Yesus meminta kita juga baginya tetap bernyala dengan iman yang benar, percaya selamanya. Jemaat Tuhan bersama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, mari berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat yang akan diawali dengan video doa yang dibawakan oleh anak kekasih kita, Erika, dan diteruskan oleh kakak Layan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah melalui Yesus Kristus, yang adalah dokter di atas segala dokter. Kami memohon jamahan tangan kasih-Mu bagi kesembuhan orang tua kami, kakak abang kami, teman-teman kami, dan saudara-saudari kami yang hingga saat ini mengalami sakit penyakit atau gangguan kesehatan, khususnya buat yang mengalami sakit dari virus corona. Berikanlah kesembuhan pada mereka agar dapat kembali mengalami
kehidupan yang sama seperti kami, yang sehat jasmani dan rohani. Kami tahu dan yakin bahwa tidak ada yang mustahil di dalam nama-Mu. Dengarkanlah seruan doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk kesehatan bagi para medis dan seluruh aparat yang terlibat dalam penanggulangan virus corona. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, tolong Tuhan, berilah mereka, para medis dan para aparat, kesehatan, kekuatan, begitu juga keluarga yang di rumah. Tuhan Yesus yang baik, para medis dan aparat ini adalah garda terdepan dalam menghadapi pandemi corona ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi jemaat yang terkena dampak ekonomi akibat virus corona. Semoga mereka diberikan juga oleh Tuhan kekuatan dan kesehatan agar bisa menjalani kehidupan sehari-hari lebih baik lagi. Bapa di sorga, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur ketika Engkau sendiri yang mengumpulkan kami dan melayakkan kami untuk hadir di dalam persekutuan ini. Di minggu ke-15 sesudah Pentakosta, kami juga bersyukur Engkau menyapa kami lewat bacaan sabda dalam kitab Amsal 1 ayat 8 sampai 19, mengingatkan kami sekalian untuk taat dan juga setia dalam mendengarkan didikan, ajaran, serta nasihat para orang tua dan juga setiap orang yang mengasihi kami. Karena kami tahu ketika kami mengindahkan nasihat dan peringatan itu, kami akan mendapatkan kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Kami juga mau menjadi berkat Tuhan lewat keberadaan hidup kami. Biarlah Tuhan pakai kami dengan cara-Mu, sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa, bersyukur atas 61 tahun penyertaan Tuhan dalam pelayanan di Pelkat PA GPIB. Kami yang berbahagia, walaupun sampai detik ini masih harus melaksanakan ibadah secara streaming, tetapi itu semua tidak melunturkan semangat kami untuk memuji, memuliakan, dan menyembah-Mu. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang mendengar seluruh seruan doa yang dinaikkan oleh baik anak-anak layan kami dan juga kakak-kakak layan. Biarlah juga lewat kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, khususnya anak-anak layan kami yang harus belajar dari rumah, yang harus beribadah dari rumah, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka dari rumah. Biar mereka juga diberikan kekuatan, damai sejahtera, dan semangat untuk melewati hari-hari di masa-masa sulit ini. Dan mereka boleh mengisi kegiatan-kegiatan positif di masa-masa ini. Bapak Surgawi juga berkati setiap para orang tua yang senantiasa mendidik mereka, mengajarkan mereka dengan nilai-nilai luhur, terutama nilai-nilai kekristenan. Biarlah juga Tuhan yang memberkati setiap orang tua dari anak layan kami, khususnya dari sektor 1 sampai sektor 4. Biarlah dalam pemeliharaan dan senantiasa dalam ketetapan Tuhan. Setiap pekerjaan usaha yang dimiliki oleh para orang tua, Tuhan juga mau berkati, dan Tuhan buka tingkap-tingkap berkat melaluinya. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan kakak-kakak layan, baik pengurus dan pelayan Pelkat PA yang selama ini senantiasa memberikan waktu mereka berdedikasi dalam pelayanan dan pertumbuhan iman anak-anak kami. Biarlah Tuhan juga yang memberkati dan jerih payah mereka dalam melayani Tuhan dan anak-anak tidak sia-sia di hadapan-Mu dan mendatangkan segala berkat. Ketika pada akhirnya nanti di masa-masa yang akan datang, kami juga secara tingkat
jemaat akan memilih dan menetapkan para pelayan dan pengurus Pelkat PA. Biarlah Tuhan juga memakai kami untuk memilih dan menetapkan yang terbaik, para pelayan-pelayan Tuhan yang setia sampai akhir untuk menjadi berkat di dalam Pelkat PA ini, sehingga pelayanan di dalamnya semakin luar biasa dan pertumbuhan iman dari anak-anak kami juga semakin diberkati. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan untuk setiap para hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan di hari ini, para presbiter yang bertugas, baik diaken maupun penatua, pemain musik kantoria, tenaga admin, koster gereja, dan khususnya kakak layan yang juga mengambil bagian di dalamnya. Tuhan berkati kami sekalian masing-masing dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan. Itu semua kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan memberkatinya menjadi dupa persembahan yang hidup. Dan pakai kami di waktu-waktu yang akan datang dengan cara-Mu, dengan waktu-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu lewat hidup dan karya kami. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan seluruh umat Tuhan, baik yang saat ini dalam keadaan bersukacita, bersyukur karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang mereka rasakan dalam hidup ini, maupun jemaat yang saat ini sedang bergumul, pergumulan rumah tangga, pergumulan perekonomian, kesehatan, dan hal-hal yang lain. Kiranya Tuhan juga melihat dan menguatkan serta menghibur mereka dan juga memberikan jalan yang terbaik, sehingga lewat hikmat yang Tuhan percayakan, kami sekalian dapat menjadi pemenang melewati setiap gumul juang kehidupan. Saat ini kami juga menyerahkan salah seorang dari kakak layan PA yang juga menjalani proses persalinan secara sesar. Tuhan mau memberkati Kak Maria, biarlah Tuhan juga campur tangan di dalamnya sehingga proses persalinan boleh berjalan dengan baik, dan buah hati yang selama ini dinantikan boleh senantiasa diberkati Tuhan, boleh terlahir di dunia ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Bahkan masa pemulihan untuk Kak Maria juga boleh dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati juga tim medis yang Kau pakai dalam proses ini, biarlah segala sesuatunya boleh baik adanya. Dan hamba-Mu Kak Maria boleh kembali melaksanakan tugas panggilan pengutusannya dalam pelayanan bersama dengan anak-anak kami di lingkup GPIB Hosana Tanjung Uban. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, khususnya berkati juga Opung David dalam proses menuju pengobatan di Tanjung Pinang. Tuhan juga mau berkati setiap tim medis, apa saja terapi dan hal-hal yang akan dilaksanakan, biar itu semua juga menjadi perpanjangan tangan-Mu sehingga kesembuhan boleh ia alami. Begitu juga kami berdoa untuk Oma Munte, biar Tuhan juga memberkati segala makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, semuanya mendatangkan kesembuhan abadi. Hamba-Mu Penatua Yeni, Penatua Jeffrey, dan setiap orang-orang kekasih kami dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 4. Bahkan juga pemulihan dari Ibu Angel Nainggolan, kiranya Tuhan juga mau berkati. Dan orang-orang terkasih kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, biar Tuhan juga mau menjamah segala sakit penyakit mereka, sehingga mereka boleh sehat kembali dan beraktivitas sesuai dengan ketetapan Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan pimpinan gerejawi kami, Majelis Sinode ke-20, dengan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan mau berkati, sehingga setiap ketetapan boleh kami jalankan di ranah jemaat dan semuanya mendatangkan damai sejahtera. Kami menyerahkan Mupol Kepulauan Riau dengan setiap tugas yang Tuhan percayakan, Satgas COVID-19 Kepri, Tuhan juga berkati. Akan juga setiap para presbiter di tingkat jemaat GPIB Hosana, komisi, BPPJ, pelayan, pengurus Pelkat, kiranya Tuhan juga berkati. Khususnya di minggu depan Tuhan, di mana kami sekalian akan memilih para pengurus di Pelkat, kiranya Tuhan juga mau memberkati setiap persiapan yang ada. Dan pada akhirnya nanti boleh terpilih pelayan-pelayan Tuhan yang setia,
yang mau melayani dengan ketulusan dan kejujuran, serta nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan kebersamaan kami. Dan kami sebentar lagi akan berpisah. Kami juga memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami ke depan. Memang kami tidak tahu apa hal yang terjadi, tetapi kami yakin semuanya adalah rancangan yang terbaik daripadamu. Sebab itu, biarlah Engkau berikan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, baik pikiran, perkataan kami, dan perbuatan kami, semua muaranya adalah daripadamu saja. Kami memohon ampun atas segala salah dan dosa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan selamanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. peliharalah kami di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Dialah dalam terang
Jemaat silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan sariwarta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mari kita untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah hari Minggu 13 September 2020. Pertama, segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada pagi hari ini, yaitu Pendeta Nyonya Rorodia Kusumawati Roni SSI Teol. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu berikan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami mengucapkan terima kasih bagi diaken, penatua, organis, kantoria dan multimedia yang bertugas pada ibadah streaming hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Yang berikut untuk informasi ibadah hari Minggu pekan depan pada ibadah keluarga. Untuk informasi ibadah hari Minggu pekan depan dan ibadah keluarga untuk dalam pekan ini selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Yang berikut dalam rangka mensyukuri HUT Pelkat PA GPIB yang ke-61 tahun, maka akan dilaksanakan beberapa kegiatan untuk anak layan Persekutuan Anak antara lain lilin bersama keluarga, kedua membuat masker dari tisu makan. Menjadi perhatian orang tua dari anak layan adalah pertama, semua kegiatan ini dilaksanakan di rumah-rumah keluarga anak layan Persekutuan Anak sekalian melalui media streaming YouTube Husana pada ibadah Minggu hari ini 13 September 2020 usai ibadah pukul 09.00 WIB. Orang tua dari anak layan dapat mendokumentasikan kegiatan tersebut dengan mengambil foto atau video yang selanjutnya dapat dikirim kepada kakak pengurus dan pelayan Persekutuan Anak di media grup pelayanan WhatsApp. Majelis dan jemaat mengucapkan dirgahayu Pelkat PA GPIB yang ke-61 tahun dan selamat mengikuti kegiatan syukur HUT. Tuhan Yesus memberkati Persekutuan Anak GPIB. Anak GPIB taat dan menjadi berkat. Berikut sehubungan dengan berakhirnya masa tugas pengurus dan pelayan Pelkat di GPIB untuk masa bakti 2017 sampai dengan 2020, Surat MS nomor 9679/7/MS titik 20 tertanggal 03 Juli 2020. Maka dengan demikian akan dilaksanakannya pemilihan pengurus dan pelayan Pelkat di lingkup GPIB Jemaat Husana Tanjung Uban untuk masa bakti 2020 sampai 2022. Adapun pelaksanaan pemilihan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sampai dengan Kamis 17 September 2020. Waktu pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Tempat gedung gereja. Yang menjadi perhatian jemaat sekalian sebagai petunjuk umum teknis pelaksanaan pemilihan yaitu: pertama, untuk form kertas pemilihan khusus bagi Pelkat GP, PKP dan PKLU akan dijalankan oleh pengurus di rumah-rumah anggota masing-masing Pelkat. Kedua, untuk form kertas pemilihan Pelkat PKB tersedia di gereja. 3. Untuk kotak pemilihan tersedia di gereja. 4. Untuk informasi, petunjuk dan
ketentuan pelaksanaan pemilihan selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman gereja serta file berbentuk PDF yang di-share di setiap grup-grup pelayanan yang ada di media WhatsApp. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat mengikuti proses pemilihan pengurus dan pelayan Pelkat 2020-2022. Kiranya Tuhan Yesus Sang Pemilik pelayanan memberkati kita semua. Yang berikut pengumpulan persembahan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur dan persembahan lainnya, dapat menghubungi atau menginformasikan kepada majelis di masing-masing sektor pelayanan. Rekap dan penghitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19.00 WIB atau usai proses streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. Yang berikut majelis dan jemaat mengucapkan selamat bagi jemaat yang mengalami hari ulang tahun pertambahan usia dan perkawinan pada sepekan ini. Kiranya berkat dan sukacita dari Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bersama keluarga. Demikian sariwarta pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pesan Dewan Pelkat. Bapak, Ibu, serta anak layan terkasih, mari bersama kita akan mendengarkan pesan HUT ke-61 tahun Pelkat Pelayanan Anak GPIB yang akan disampaikan oleh Dewan Pelayanan Anak GPIB melalui video berikut. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak, yang senantiasa menyertai kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan kita. Hal-hal yang harusnya biasa dilakukan di luar rumah, kini harus dilakukan di dalam rumah. Seperti belajar, bekerja, juga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, atau yang biasa dikenal dengan IMPA, dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan di dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan RI juga dilakukan secara daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini terasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta dukungan dari orang tua dan presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian telah turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti bagi para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan kepada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan.
Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPAL. GPIB Taat dan Menjadi Berkat adalah tema yang diangkat pada HUT Pelkat PA yang ke-61 sesuai dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Walaupun kecil, berbagai keunikan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat di berbagai kegiatan seperti jam doa anak atau pertemuan doa anak, persembahan pujian di berbagai kegiatan pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya dapat memotivasi kaum lanjut usia, orang tua, jemaat yang sakit, dan semuanya. Tetap ceria adik-adik, tetap semangat kakak-kakak. Kiranya kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat memberikan penghiburan, bahkan dapat turut memulihkan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita merayakan 61 tahun usia pelayanan Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Demikian pesan Dewan Pelayanan Anak GPIB. Kami segenap majelis dan jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan Dirgahayu Pelkat Pelayanan Anak GPIB yang ke-61 tahun. Kiranya anak GPIB semakin taat dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tidak ada yang terkena penyakit ya. Dalam masa pandemi COVID-19, kita wajib memakai masker seperti ini. Nah, dalam masa COVID-19 kita wajib memakai masker. Dan ingat, kita harus jaga jarak, rajin cuci tangan, agar kita terjauh dari virus corona di tahun 2020 ini. Sekarang kakak akan membuat contoh masker dari tisu seperti ini. Yang simple, yang ada di rumah kita, dan hanya 3 bahan saja. Yang pertama, tisu 2 lembar, dan yang kedua, karet 2, dan yang ketiga, hanya pakai staples. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Marilah kembali dalam kehidupan sehari-hari serta mengingat firman Tuhan yang saudara dengar dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, dan gereja.
bersinar dan melayaninya hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.